Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasiska Aulia Zahwa, NIM 19.18147. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban saya dari tugas 3. Soal yang pertama yaitu UU ITE memiliki pokok masalah yang diatur, sebutkan. Pokok masalah yang diatur dalam UU ITE adalah mengatur mengenai informasi elektronik, yaitu data elektronik dan transaksi elektronik. Data elektronik yaitu termasuk tulisan, audio, gambar, peta, simbol, dan lain-lain yang telah diolah dan memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Dan transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Pada dasarnya, UU ITE dibagi menjadi beberapa bagian. E-commerce, tentang tindakan pidana teknologi informasi, tentang akses ilegal, termasuk penyadapan dan hacking, konten ilegal, hoax, penipuan, pornografi, judi, hingga pencemaran nama baik. Cakupan atau struktur UU ITE yaitu bab 1, yaitu tentang ketentuan umum, bab 2, asas dan tujuan, bab 3, informasi, dokumentasi, dan tanda tangan elektronik, bab 4, penyelenggara sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, bab 5, transaksi elektronik, bab 6, nama domain, haki, dan perlindungan hak pribadi, bab 7, perbuatan yang dilarang, bab 8, penyelesaian sengketa, bab 9, peran pemerintah dan peran masyarakat, bab 10, penyidikan, bab 11, ketentuan pidana, bab 12, ketentuan peralihan, dan bab yang terakhir, bab 13, tentang ketentuan penutup. Soal yang kedua yaitu pelanggaran UU ITE apa saja yang terkait dengan bidang TI, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu mendistribusikan, mengambil, meretas, mengubah, merusak, dan melakukan intersepsi terhadap kode program, kecuali pada program yang bersifat open source. Yang kedua, melakukan pembajakan, pengambilan, mendistribusikan, menjual kembali, dan merusak program software yang berlisensi, karena merupakan tindakan ilegal. Yang ketiga, download sebuah program komputer dari internet dengan tidak mematuhi terms and conditions yang tertera pada lisensi download karena merupakan tindakan ilegal. Yang keempat, ada penyewaan CD-ROM dan software atau perangkat lunak ilegal yang tidak resmi yang dikopi tanpa izin dari program aslinya dan disewakan dengan harga yang rendah. Yang ketiga yaitu jenis pelanggaran dalam kegiatan sosial media elektronik sangat banyak. Jelaskan jenis-jenis pelanggaran dalam kaitannya penggunaan media sosial. Yang pertama yaitu menyebarkan berita hoax yang mengakibatkan kerugian publik sehingga berita tersebut masuk ke lingkup media sosial dan menyebar luas ke khalayak dan menyebabkan kerugian untuk banyak orang, padahal beritanya sesat tanpa landasan yang jelas. Yang kedua ada melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yaitu menghina dan atau mencemarkan nama baik secara individu maupun kelompok, apalagi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak benar kebenarannya yang dapat menyebabkan kebencian dan permusuhan. Yang ketiga ada menyebar video asusila yang tidak pantas dilakukan, yang mana dapat mengganggu kenyamanan dalam bermedia sosial. Yang keempat ada melakukan pengancaman dan pemerasan melalui media sosial, misalnya dengan meminta uang tebusan, padahal tidak pernah melakukan transaksi dengan orang tersebut, bahkan tidak kenal dengan orang itu. Dan yang terakhir yaitu melakukan peretasan akun media sosial orang lain karena akan menyebabkan orang yang memiliki akun itu tidak nyaman menggunakan akunnya sendiri. Padahal orang yang memiliki akun tersebut itu adalah memiliki hak untuk menggunakan akun secara bebas. Yang soal yang terakhir yaitu jelaskan sejarah pembentukan UU ITE dan perubahannya. Yang pertama yaitu pada tahun 2003 saat di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri ada 2 RUU, yaitu RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dan E-commerce, digabung ke dalam satu naskah, lalu diserahkan ke DPR. Pembahasan UU ITE dimulai pada tahun 2005 sampai 2007 sebelum disahkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Jadi UU ITE ini didraftkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan disahkan pada pemerintahan SBY. Lalu pada tahun 2016 sempat mengalami revisi, dari 54 pasal ada 7 ketentuan yang direvisi, di antaranya penegasan soal delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, di mana pada ketentuan sebelumnya merupakan delik umum. Dan pada pasal 27 ayat 3 di mana menurunkan ancaman hukuman dari 6 tahun menjadi 4 tahun.
Pada pasal 27 hingga pasal 29 kerap digunakan penguasa untuk alat pembungkam kritik. Sedangkan tujuan UU ITE sendiri adalah untuk mengatur sistem e-commerce yang saat itu di dunia digital sedang dalam perkembangan pesat. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf ya jika ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.